luar biasa semua terpukau, masya Allah. Bapak Ibu dan Ibu dari Kemendagri itulah teman-teman di dari pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Swastiastu budaya pendidikan sahur. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Nasional, Bapak Dr. Nasrullah S.S. Sudah berurutan hadir Bapak Dr. Purwanto Widodo MP, dan ada Ermai Karasaragi SD. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Eliezer, berikut ada Melkianus Cebos, berikut Darmansah dan Pak Dutri Edi. Terima kasih sepuasnya setinggi-tingginya. Dan yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kesempatan, dan secara khusus saya banggakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selalu bersinergi dengan Dani Kepala Desa Separuh dan 3 Ambes hadir pada kesempatan ini. Bapak Asisten 1, kemudian Bapak Camat, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, jadi sektor kegiatan-kegiatan yang memang hampir setiap waktu bersinergi dengan masyarakat dan desa. Dan hadir mantan pacar Ibu Ketua PKK Bapak Ibu, ada hadir juga Kepala Dinas Kesehatan, kemudian ada Kominfo. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya muliakan. Rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, kegiatan dan kesempatan. Bapak Tim hadir di Kabupaten Lombok Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran dengan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan
hadirin yang saya hormati, saya banggakan, saya saling bisik sama ketua tim. Kayaknya kita pernah ketemu. Ternyata waktu verifikasi desa. Jadi beliau ini dulu di Diagnosis Desa. Waktu pemekaran desa. Perlu kami sampaikan kepada Pak Nasrullah dan tim, ada 139 desa dan kelurahan. Beberapa tahun terakhir ini kami memekarkan 15 desa. Jadi desa itu. Terima kasih yang seluas-luasnya sudah dipimpin desa-desa ini. Penduduk kami kurang lebih ada 1.060.000. Luas ada 1,049,0 sekian ya. Laki-lakinya ada 567.321. Perempuannya lebih banyak, 582.320. Jandanya ada 6.002. Ya, kami tidak jandanya sekitar 6.000 karena kami mengangkat pegawai 1 orang per desa khusus mencatat anak yatim. Kami mengangkat pegawai 1 orang per desa khusus mencatat anak yatim, orang tua jumbo dan janda. Yatim ini ada 12.130 orang yang tidak punya ayah dan ibu yang tidak bisa tulis setiap tahun di hari Rahman Rahim. Kalau undangan itu ada paling beda. Kalau kami ada Rahman Rahim, hari kasih sayang bagi orang yang ditinggalkan oleh bapak ibu yang kategori miskin. Desa Sepang ini dalam catatan kami, seluruh kepala dusunnya dan tokoh agama tertentu, saya melihat dari daftar itu paling rajin bersedekah setiap bulan. Karena kami meminta sedekah kepada seluruh pegawai negeri setiap bulan Rp5.000 garis miring seikhlas. Kami dapat 130 juta setiap bulan, paling sedikit. Saya lihat data-data Separuh ini kadus yang paling rajin itu bersedekah setiap bulan ini, karena hampir semua kepala dusun ikut bersedekah setiap bulan. Dan uang itu kami pakai untuk menguliahkan orang-orang kategori miskin. Bagaimana kategori miskin itu? Tidak punya tanah. Kalau punya 50 hari terhadap orang yang betul-betul miskin, jadi dokter. Kami kuliah. Tahun ini 10 jadi dokter. Nah, 9 orang kami kuliahkan, ada di apoteker, ada di hukum, kan kami bikin real di sini. Namanya klinik pedulian. Begitu selesai jadi dokter, mereka lah yang merawat anak-anak yatim yang begitu banyak. Dan Separuh ini adalah seluruh kepala dusun yang paling rajin bersedekah. Kalau yang lain-lain boleh tidak tepuk tangan, tapi kalau sedekah ini penting tepuk tangan. Ya, itu kami ada program itu. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih. Selama ini luar biasa itu memikirkan anak-anak yang sudah ditinggalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian wilayah ini kami bagi 3. Di wilayah utara itu ada air pening, air
Jadi air yang dikonsumsi di wilayah selatan ini berasal dari utara, di bawah kaki Gunung Rinjani. Dan ada 3 titik namanya benang kelabu dan benang Stockholm yang airnya seperti benang. Itu di bawah kaki Gunung Rinjani. Kalau kita mandi 3 kali dengan waktu yang berbeda, itu bisa awet muda. Dan tidak pernah airnya berhenti. Mau musim panas, musim apa, itu keluar dari pori-pori badan. Ini kekuasaan yang maha kuasa, kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah dari Malaysia, dari Cina, dari berbagai di tempat ini. Tentu dengan keyakinan mereka. Nah, kemudian pertanian, di tengah ini pertanian, pusat perkantoran dan pertanian, perniagaan, perdagangan. Yang lahan pertanian kami ada 50.000 hektar lahan basah. Kalau asumsi 1 hektar 5-6 ton, maka kami dapat 450.000 ton per tahun. Bahkan beras kami surplus ke Jawa dan ke Timur. Kami nomor tengah ini surplus beras. Tapi kini setelah kami hitung adanya kawasan ekonomi khusus yang dijalankan oleh Bapak Presiden, beras yang keluar itu tidak seperti dulu. Karena memang banyak orang yang datang ke kabupaten kami di Kabupaten Lombok Tengah. Hampir 100.000 orang setiap tahun, khusus nonton motor GP dan USBK. Lalu kemudian kecamatannya ada 12. Ini kecamatan pinggiran, agak utara, namanya Kecamatan Kopang. Yang paling selatan di Mandalika itu Kecamatan Bulu. Mandalika itu hamparan pantainya ada 83,7 km. Itu pasir berbutir dari awal namanya sampai di Torokai Beling. Pasir berbutir. Mungkin Tuhan menciptakan itu pada saat dikelilingi oleh banyak malaikat. Cukup. Hanya saja butuh pengelolaan. Yang APBD kami dulu, PAD kami dulu hanya 330 miliar per tahun. Dulu sekitar 8 tahun dengan APBD sekitar 900 miliar. Sekarang ini sudah 315 miliar dengan APBD kurang lebih 2,4 triliun. Maka kami bersepakat bersama seluruh kepala desa memberikan seluruh kepala dusun sepeda motor tanpa terkecuali. Seluruh kepala dusun ada 1.895 dusun. Karena memang tumbuh geografi kondisi kita beda, sepeda motor itu bukan semata-mata untuk kepala dusun, tapi untuk masyarakat di kedusunan atau di kekadusan kekalian. Ada orang meninggal, manten apa bisa diminum untuk berikan informasi dan lain sebagainya. Berikut seluruh marbot petugas sarana ibadah, mau Hindu, Kristen, Islam itu 3 unit. Ya, masjid ada 1.642 diberikan pensiun. Dan mohon maaf kalau PNBP belum ada mengganti membuat masjid untuk sepeda motor. Nah, ini sinergitas semua kita, bukan hasil bupati wakil bupati kita. Kami sebagai pelayan ini hanya sebagai perpanjangan tangan. Maka ini adalah sinergi seluruh kepala desa dan seluruh kepala dusun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, dan desa ini adalah desa yang paling aktif bersedekah setiap bulannya. Maka mudah-mudahan ada barokah yang kita dapat. Mudah-mudahan ada barokah. Untuk selanjutnya kita harus berkomitmen untuk membangun desa sebagai exercise, sebagai contoh desa-desa lain untuk selanjutnya nanti menata administrasi desa yang lebih baik dan lebih bagus. Kalau ada yang bisa dicontoh
Kenapa harus menghabiskan uang? Kedua, oke, boleh kita pergi studi banding, tapi kenapa kita tidak studi banding? Kesempatan dia dapat juara, misalnya ini, saya bukan kita juara. Ini penting. Ini penting kita perjuangkan, karena ada 10 kabupaten kota di NTB. Apa kita harus habiskan keluar uang untuk kita belajar? Kalau besok yang dapat juara adalah 5, kenapa kita tidak belajar ke 5? Kalau besok yang dapat juara adalah Lombok Tengah, kenapa teman-teman yang dari Bima, Kota Bima, Solo Besar, Solo Barat, kayak Lombok Timur, Lombok Barat belajar di sini? Saya bukan orang ini, ya, tidak. Tapi ayo kita sama-sama pikirkan. Untuk apa kita nambah-nambahkan uang pergi harus belajar ke kabupaten lain? Kalau ada yang dapat. Hal ini pun kami sampaikan di provinsi. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Ayo kita berjuang sama-sama. Supaya semua ini bisa berkolaborasi dan bersinergi, sehingga membuahkan hasil yang maksimal dan efektif dan efisien dalam hal belajar. Izin Bapak Ketua Dem, saya banggakan kami sudah 23 tahun juga jadi pelayan PR. Kami melihat cukup repot pembiayaan yang cukup besar. Pernah di partai jadi pimpinan, pernah di provinsi jadi pimpinan, pernah di wakil bupati, pernah di bupati, pernah 2 periode itu bupati. Banyak hal yang dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan untuk kita belajar di desa-desa tersebut. Maka kami berharap tahan kesulitan mah bukan berarti apa. Ayo, ada yang kurang, kita sama-sama untuk menyelesaikan. Sekarang lihat sampah kita di sini, itu bisa menghasilkan uang. Orang mikir model kereta mau nikah, datang bawa sampah, selesaikan dengan sampah, itu bisa jadi uang. Apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan ini sebagai contoh desa-desa lain, sehingga tumbuh kembali semangat kita di desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok ini bisa untuk memberikan dampak positif bagi keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok. Saya sebagai pelayan ada masyarakat, Bapak Ketua, Bapak Anggota, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang seluas-luasnya. Kami yakin niat dan nama Ibu Bapak untuk membangun negeri ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat datang mengucapkan di Kabupaten Lombok Tengah yang baru mulai itu berkembang. Untuk selanjutnya ingin maju seperti kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan tentu kita semua tetap sehat walafiat, hingga semangat kita untuk membangun negeri, membangun Kabupaten Lombok Tengah secara khusus pada keluarga saya yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini. Semoga ini mampu kita laksanakan dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat datang, kami ucapkan. Mohon maaf yang seluas-luasnya ketika ada salah kata, salah tafsir, dan salah mengartikan sesuatu yang kami ucapkan, karena benar-benar salah itu dari kami. Bagi sekali mohon maaf yang seluas-luasnya, mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kasih, terima kasih kepada Bupati Lombok Tengah, Bapak Haji Lombok Tinggal yang terhormat, kepada Bapak Dr. Nasrullah S.S. MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak
se-Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD Capil Provinsi NTB atau mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran Ibu. Yang kami hormati anggota tim klarifikasi Lomba Desa Perkebunan Tingkat Nasional. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, perangkat desa, BPD, lembaga pemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Desa Separu, Kecamatan Kopang, Bapak para kepala desa se-Kecamatan Kopang yang turut hadir, dan Bapak Ketua Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Separu atau Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Tengah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau dengan nama lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat dari Allah-Nya kita dapat hadir mengikuti acara klarifikasi lapangan dalam rangka penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2023 di Desa Separu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Desa Separu yang telah berhasil menjadi salah satu nominasi terbaik yang meliputi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Desa Separu menjadi yang terbaik di antara 13.581 desa dan 808 kelurahan yang ada di wilayah 4. Kalau kami membaginya ini termasuk dalam wilayah 4, mulai dari Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat, Nusa Timur, sampai kepada Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan ditambah dengan sekarang Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Nah ini semua kalau kami bagikan menjadi wilayah 4 kepada sekalian. Dan ini semua adalah berkat kerja keras semua perangkat desa, pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, dan juga atas pembinaan juga dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pembinaan desa dan kelurahan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa lomba desa dan kelurahan adalah salah satu bentuk evaluasi penilaian perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang. Jadi lomba ini sebenarnya sudah bukan lomba, tapi ingin tahu sejauh mana pembinaan desa yang telah dilakukan baik dari pusat sampai ke daerah selama ini. Jadi ini sebagai bahan evaluasi buat pengambilan kebijakan ke depan apa yang harus kami lakukan dalam pembinaan desa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa di tempat kita masing-masing. Penyelenggaraan lomba desa tahun 2023 ini yang dilaksanakan dengan penekanan antara lain pada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tadi Pak Desa sudah banyak menyampaikan inovasinya, Bapak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, Pak ya. Apa saja inovasi, kemudian apa yang telah dilakukan mungkin bisa kita gali lebih dalam sebagai bahan presentasi kami nanti, Bapak. Jadi kami juga nanti akan presentasi di hadapan Dewan Juri. Dewan Juri itu akan berbeda lagi. Apa yang kami dapat di sini, jadi selain dari yang Bapak sudah sampaikan di dalam dokumen-dokumen yang Bapak atur kepada kami juga ingin tahu sebenarnya seperti yang tadi Bapak sampaikan itu banyak yang tidak ada di dokumen sebenarnya Bapak, tapi ternyata banyak
tidak terdokumentasi Bapak. Nah ini menjadi sebenarnya nilai plus bagi kami, atau mungkin tidak sempat, atau mungkin menurut Bapak itu hal yang biasa-biasa saja, tetapi menurut kami itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Saya Pak Kadis tadi ini saya catat Pak. Jadi ada beberapa inovasi Bapak yang saya catat dari Pak. Ini untuk bahan diskusi saya, dan ini tidak tersampaikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bapak. Lalu topik kita juga Pak, selain inovasi metode pemerintah desa kelurahan di dalam menata kelola pemerintahan desa, juga inovasi apa yang telah Bapak lakukan di dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Nah tadi juga Bapak sudah banyak sampaikan juga Pak ya, terutama masalah pemanfaatan, bagaimana menyelesaikan sedikit persoalan. Sebenarnya di antara banyak persoalan, saya tidak menyepelekan Bapak ya, tapi kan di desa banyak persoalan Pak. Di salah satu Bapak sampaikan tadi, keberhasilan Bapak di dalam memanfaatkan potensi dan permasalahan yang ada di desa Bapak ini. Lalu bagaimana Bapak berinovasi di dalam memberikan pelayanan publik, ini menjadi tema kita pada saat ini. Lalu yang paling penting adalah bagaimana hubungan dalam pemulihan ekonomi dan penanganan dinamika sosial menyambut gerakan pemilu serentak 2024. Hal ini yang terakhir ini tadi Pak Bupati sudah banyak menyampaikan terkait hal-hal yang bersifat makro yang telah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah lakukan. Juga kemarin sebenarnya izin Pak Bupati, Pak Kadis sudah banyak hal juga menyampaikan terobosan-terobosan Bapak yang Bapak lakukan, terutama pasca COVID Bapak. Jadi baik pada saat COVID dan pasca COVID. Kami kemarin banyak diskusi izin Pak Bupati terkait hal-hal yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, juga menyangkut kebijakan yang telah Pak Bupati lakukan. Dan sebenarnya kami sangat tahu di apa Bapak lakukan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah kita terpuruk Pak dari COVID. Dan mungkin salah satunya karena Bapak berani melawan dengan membuat diskresi itu sendiri Pak. Jadi kami sebenarnya sangat tahu akan itu demi untuk membagikan perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat itu sendiri. Penilaian lomba desa yang dilaksanakan melalui tahapan penilaian administrasi, pemaparan calon juara lomba, lalu klarifikasi lapangan serta tahapan penetapan juara. Jadi setelah seperti saya sampaikan tadi, setelah kami dari sini, kami akan memaparkan nanti apa temuan-temuan kami di sini. Dalam arti temuan itu Pak dibedakan Pak ya, bukan temuan pemeriksa Pak. Jadi kami tidak memeriksa Pak sebenarnya di sini. Cuma kami ingin menggali dan kami sangat meyakini bahwa ada banyak hal yang Bapak tidak sampaikan keberhasilan di desa ini yang belum terinformasi kepada kami. Jadi kami tidak menghakimi Bapak. Jadi tidak usah takut. Nanti ketika kami berbincang-bincang, kami berdiskusi, yang kami ingin tahu sebenarnya lebih dalam lagi apa sebenarnya yang telah Bapak lakukan. Lalu ke depan Bapak dan Ibu sekalian, ini supaya kita juga katakanlah semacam siap-siap Bapak ya, jangan sampai nanti kecewa di akhir. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena untuk lomba desa ini ke depan juga yang pertama nanti akan diterbitkan suatu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan tingkat perkembangan desa. Lalu berdasarkan tingkat perkembangan desa itulah nanti akan tercermin desa mana saja yang boleh mengikuti lomba desa. Jadi jangan sampai desa ini sudah dimajukan menjadi lomba desa yang bagus, ternyata ketika dilihat dari evaluasi tingkat perkembangan desa itu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lomba desa. Nah, untuk provinsi Kalimantan, provinsi Nusa Tenggara Barat, secara umum saya bisa gambarkan bahwa ada sekitar 686 desa yang posisinya saat ini masih pada
tataran desa swadaya. Nah, dari 1021 desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 686 desa ini masih posisi swadaya. Saya tidak paham ini apakah memang kondisi desa itu memang benar-benar desa swadaya atau karena data-data yang diinput di dalam Prodeskel itu, di dalam Epideskel itu tidak diinput semuanya. Nah, kalau data-data tidak diinput semuanya, nah ini akan mempengaruhi pada hasil analisa di akhir itu akan menghasilkan tingkat perkembangan desa itu sendiri. Nah, ini yang kami tidak pahami apakah memang benar kondisinya masih swadaya atau memang datanya belum benar. Nah, sebenarnya jika data-data di Prodeskel itu tingkat perkembangan desa itu sudah diisi semua, itu saya kira sangat berguna terutama bagi Pak Bupati dalam membuat suatu kebijakan dan treatment apa yang akan diberikan kepada desa. Dan Pak Bupati beserta dengan Kepala Bapeda tidak terlalu dan Kepala DPRD tidak terlalu pusing Pak sebenarnya ketika membuat perencanaan ke depan. Jadi kita bicara by data dan itu data real sebenarnya. Jadi pada kesempatan hari ini juga saya juga ingin menghimbau kepada terutama kepala desa, mungkin kepala desa yang hadir juga di sini Bapak dari kecamatan, tapi saya berharap tidak dari kecamatan ini saja Pak ya, Kabupaten Lombok Tengah kalau bisa Pak minta tolong data-data itu diinput. Apalagi tadi Pak Bupati juga menyampaikan ada banyak hal yang Pak Bupati sudah berikan kepada desa untuk mendukung di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Lalu secara umum juga untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat baru 98 desa yang dikategorikan desa swakarya. Artinya desa ini sudah desa yang sudah desa berkembang. Lalu ada 44 desa yang swasembada. Nah, ini juga apakah karena hanya 98 desa atau 44 desa ini yang sudah mengisi data profil desa secara lengkap. Nah, ini juga kita tidak terpasti atau memang hanya 44 desa ini se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memang sudah layak disebut swasembada. Nah, ini juga kami sangat menghimbau sekali lagi kepada Bapak dan Ibu aparatur pemerintah desa terutama untuk dapat menyelesaikan jika ada data-data yang belum diinput. Nah, untuk lebih mengerucutnya Bapak, untuk Kabupaten Lombok Tengah, Bapak dan Ibu sekalian, masih terdapat 61 desa yang kategori swadaya. Swadaya itu desa asal ada desa yang desa apa adanya. Jadi desa seperti desa baru dibentuk tanpa ada sentuhan apapun. Itu desa swadaya. Lalu ada 41 desa swakarya. Jadi untuk Nusa Tenggara Barat itu desa yang swakarya banyak itu di Desa Lombok Timur ada 46. Jadi Lombok Tengah nomor 2 Pak 41. Jadi tidak ada dua amat Pak, tapi jangan cukup berpuas di situ dulu, mungkin bisa lebih menjadi dorongan lagi. Lalu untuk Lombok Tengah, desa paling banyak desa swasembada Pak. Tepuk tangan Pak. Nah, ini kita desa dikatakan desa swasembada atau desa mandiri Pak. Ini desa muda-muda mandiri itulah desa swasembada dan terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah ada di Lombok Tengah. Namun di balik itu Pak, ternyata setelah dicek juga masih ada 15 desa di Lombok Tengah ini yang belum pernah menginput data Prodeskel ini. Jadi tidak pernah ditahu seperti apa sih desa itu. Nah, tingkat perkembangannya seperti apa sih? Nah, ini mohon dukungan dari pihak pemerintah daerah, kemudian juga dari Bapak
Kemudian apalagi sekarang ini akan sedikit repot dengan penatausahaan keuangan desa mungkin. Tolong Bapak di sela-sela itu boleh diisi atau dilengkapi data-data terkait data desa di dalam Prodeskel. Karena data ini juga tidak hanya kami bisa buka, juga kecamatan, kabupaten bisa buka, bisa melihat data perkembangan yang ada di desa masing-masing kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, klarifikasi lapangan yang dilaksanakan pada saat ini di Desa Sepaku sebagai salah satu tahapan penilaian untuk menentukan atau penilaian kesusilaan data dan informasi yang disampaikan tadi. Nah, tadi sebenarnya banyak terbantu ketika melakukan klarifikasi dokumen yang Bapak sampaikan itu dengan data Prodeskel itu. Jadi ada begitu kami cari dokumen, kami sesuaikan dengan instrumen yang diberikan. Dokumen itu tidak ada, Pak. Lalu kami buka data Prodeskel, dan itu sangat membantu. Jadi banyak data-data di situ kami dapatkan. Ya walaupun Bapak tidak uploadnya, maaf, atau apakah tidak terkirim, sudah diupload tapi tidak terkirim, atau memang kelupaan, mungkin karena berkasnya banyak. Tetapi banyak kami dapatkan data itu dan sangat membantu kami dan membantu Bapak juga. Dalam penilaian data. Jadi izin Bapak dan Ibu sekalian, mohon Bapak Desa terutama beserta jajaran ke depan untuk bisa melengkapi data-data dimaksud. Jadi ini kan yang saya sampaikan ini yang sudah terbukti bahwa akan membantu Bapak dan Ibu. Jadi tanpa ada beberapa kekurangan dokumen, kami masih bisa cari ke sana, Bapak. Jadi tidak langsung kami menggugurkan atau memberi nilai 0 gitu, Pak. Jadi kami masih mencoba mencari, Pak. Data ini tidak ada. Coba kita cari. Ternyata ada data ini. Jadi kami berikan penilaian sesuai dengan data yang ada. Kalau memang data itu maksimal, ada diberikan nilai penuh, Pak. Jadi kami berusaha tidak merugikan Bapak dan Ibu peserta daripada lomba desa dan kelurahan ini. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan juga bahwa desa dan kelurahan yang masuk pada pemilihan kali ini untuk di wilayah aman ini, yang pertama adalah ini tidak sesuai dengan bukan merupakan ranking Bapak ya. Jadi kami memulainya dari arah Nusa Tenggara Barat dulu, gitu, langsung ke arah ke timur. Yang pertama adalah Desa Separu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua Desa Tangerang, Kecamatan Angkar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi seteru Bapak gitu ya, dalam lomba ini, Pak. Lalu yang ketiga Desa Baret, Kecamatan Obak, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Dan yang keempat Desa Banjar Hausu, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Nah, sisa kira-kira ada gambaran Pak desanya. Nah, inilah calon-calon saingan Bapak dalam lomba desa ini, Pak, untuk wilayah apa ini. Bapak bisa membayangkan seperti apa kira-kira liburan, dan tentunya kami ini coba menampilkan terbaik ya untuk ke depan. Kenapa? Tadi Pak Bupati menyampaikan, Pak, saya mengulang kembali, buat apa kita melakukan studi banding keluar kalau di tempat kita ada, Pak. Nah, jangan juga kita melakukan studi banding ke Bima. Lalu Bima itu memang berbeda, Pak, izin Bupati. Karena di sana kelurahan, Pak, tidak akan ketemu dengan desa. Walaupun saya melihat tadi sekilas, desa ini sudah setengah perkotaan sebenarnya. Desa ini sudah setengah perkotaan. Jadi mungkin hampir kelurahan juga ini. Nah, ketika selesai lomba desa, jangan kaget nanti, ini pengalaman yang lalu, Pak ya, Pak Desa, jangan kaget nanti akan banyak orang di satu wilayah datang ke tempat Bapak. Orang tertentu, Pak. Orang akan melihat apaan sih yang menjadi juara desa itu,
apa kelebihan desa itu sehingga desa itu menjadi juara. Jadi orang ingin belajar Pak. Jadi desa Bapak nanti akan jadi website dari kabupaten-kabupaten desa-desa lain yang ingin melihat tata kelola desa yang baik itu seperti apa. Jadi Bapak menjadi role model nanti Pak di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kami masih mencoba juga Pak ke depan akan melakukan beberapa pembinaan setelah lomba desa ini, dan desa ini memang benar-benar akan SKK lagi kemudian ditunjuk menjadi desa website bagi desa-desa di wilayah itu. Jadi karena wilayah 4 mungkin wilayahnya agak berat pada geografisnya agak berat, paling tidak Bali mungkin akan kesini juga karena ada kesamaan karakteristik dan juga dekat. Lalu NTT Pak, ini paling tidak ke sini Pak. Dan kemudian saya tidak menutup kemungkinan Pak dari Lombok akan ke sini. Kenapa? Lombok ini juga adalah daerah wisata Pak. Jadi orang sekalian studi banding kalian main Pak. Nah, belum lagi ada kalender event Pak. Tadi disampaikan tadi kalender event MotoGP atau WSBK atau apa namanya WBK. Itu, nah itu mungkin orang menggunakan momen itu. Jadi menggunakan momen dia tutupi sebenarnya dia pergi main. Jadi dia fokus itu pergi main itu dengan studi banding. Moga-moga desa Sepalu juara Pak ya. Jadi akan banyak nanti yang akan berkunjung ke sini dengan fokus seperti itu. Kami ingin melakukan studi banding dan layak memang ketika mereka mengajukan desa Sepalu desa juara 1 regional besar begitu Pak ya, negara bersama. Jadi kita menuju ke sana pada tujuannya mereka menonton MotoGP atau mau ke seni atau pada yang lain Pak sebenarnya, dan itu sudah hal biasa. Jadi studi bandingnya 1 hari, mainnya 3 hari. Kemudian selanjutnya saya berharap Pak desa ini momen itu Bapak bisa gunakan. Ini saya belajar juga Pak dari desa-desa juara lain Pak. Momen itu bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Pak. Karena mereka datang paling tidak bagus Pak. Datang di sini, moga-moga harapan Bapak juga tadi harus ada dari sini, Bapak suguhkan dari sini yang memang punya desa kita Pak. Jadi harapannya Pak, jadi pada saat mereka berkunjung, mungkin makan siangnya atau apanya, mungkin ada dari desa ini yang bisa Pak sajikan buat para tamu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa setiap desa memiliki keunggulan dan inovasi masing-masing yang sudah terinformasikan sebelumnya pada tahap penilaian administrasi. Maka pada kesempatan ini kami ingin memastikan kembali Bapak dan Ibu terkait dengan kondisi existing yang ada di desa ini. Jadi apapun nanti pertanyaan kami ataupun kita mau melihat ada kewilayahan yang mungkin ke dusun, karena saya yakin yang Bapak sampaikan itu tidak hanya ada di pusat ini saja, tapi ada di titik-titik lain, di dusun-dusun lain yang mungkin bisa diberikan pembelajaran dari kami untuk kami bisa lihat. Bapak dan Ibu, direncanakan Bapak pada minggu pertama bulan Agustus ini akan dilakukan paparan penilaian oleh Dewan Juri terhadap apa yang kami dapatkan dari klarifikasi lapangan ini. Dan Dewan Juri seperti biasa nanti akan terdiri dari pakar atau akademisi. Walaupun pada hari ini hadir kita akademisi Pak untuk melakukan klarifikasi, tapi pada saat Dewan Juri itu akan ada akademisi yang lain. Jadi pada saat penilaian itu bebas nilai Pak pada saat pemberian. Jadi mereka akan bisa berisi murni, tidak berhubungan dengan yang hadir pada hari ini. Lalu juga dari Kementerian Dalam Negeri sendiri, kemudian juga dari Kementerian PAN RB juga akan hadir Pak sebagai Dewan Juri. Lalu dari Kemenko PMK, sebenarnya pada hari ini Kemenko PMK juga hadir bersama kita. Mungkin ada penugasan lain
mungkin sudah tidak dapat berhadir. Lalu ada juga dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nanti ini menjadi salah satu dari kita dan yang paling penting ini tim penggerak PKK pusat. Mereka akan lebih mencari atau meminta informasi terkait dengan pembinaan, kemudian program yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK sesuai dengan program yang ada di PKK yang telah dilakukan oleh desa. Nah, pada katakan Pak, selesai itu baru nanti Bapak barang lagi di depan pusat Pak. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan klarifikasi ini bisa berjalan lancar. Para pihak terkait dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait apa yang akan didiskusikan oleh tim penilai ini. Saya selaku ketua tim penilai menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan klarifikasi ini terdapat banyak kekurangan dan kekurangan. Saya akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur terbiasi, terima kasih kepada Bapak Dr. Nasrullah Esos MSI, Ketua Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional 4 tahun 2020. Baik, terima kasih. Pertama, apresiasi yang seluas-luasnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Tentu ini adalah bagian dari kreasi. Pembangunan ini sungguh luar biasa. Kalau dulu kan secara menyeluruh, sekarang kita seperti ini luar biasa. Dan mudah-mudahan ini tentu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi keluarga besar masyarakat kita berbicara regional tersebut, karena desa-desa itu kan banyak. Lalu kemudian ini bisa menjadi role model bahwasanya desa itu bisa dijadikan tempat edukasi ketika desa itu mendapatkan juara, dan ini menjadi beban pemerintah daerah. Dan ini menjadi beban pemerintah daerah ketika mendapatkan juara, tentu harus diberikan edukasi sepenuhnya tentang apa-apa yang dilaksanakan, kegiatan inovasi apa yang ada di desa menjadi beban, karena secara otomatis masyarakat luar juga akan datang ke desa tersebut. Nah, lalu kemudian saya sebagai pelayan hadap masyarakat ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Dokter, ketua tim dan semua tim yang hadir pada kesempatan ini. Kami bukan berarti memohon juara, tidak, tapi apa adanya. Namun kami punya semangat untuk memajukan semua ini, dan kita akan dukung desa tersebut hingga memberikan dampak yang positif bagi desa-desa yang lain. Senang sekali Mbak, kita senang sekali bahwa kita mampu dan dapat memberikan apa ada yang lebih walaupun sedikit, dan ini mewakili provinsi Nusa Tenggara Barat ke tingkat regional. Kita senang sekali, dan tetap kita berharap ikhtiar, lalu kemudian memperjuangkan semua ini, lalu kemudian beban tanggung jawab kita ketika kita diberikan ada yang lebih, misalnya ini menjadi tanggung jawab kami semua sebagai pelayan ini. Ini ada Pak Asisten, ada camat, semua kepala dinas ini hadir pada kesempatan ini biar mereka dengar bahwa betapa beratnya beban ketika kita ditunjuk misalnya menjadi yang lebih. Saya tidak akan mengatakan juara. Ya, senang Mbak, senang, apresiasi dan terima kasih. Apakah ada saran-saran dari Bapak untuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan berikutnya? Kami melihat pengalaman dulu, ya.
Nah, kalau saja misalnya setiap provinsi ada 2 yang dapat juara, ini. Kalau ada setiap provinsi ada 2 yang dapat juara, tapi bukan juara 1 dan 2, tapi ada juara 2 setiap provinsi, maka desa yang 2 ini akan berkompetisi lebih kuat. Ya, akan berkompetisi lebih kuat, dan itu nanti menjadi 1. Dan ini menjadi 1 itu mungkin yang nanti regional, ya. Bukan banyak desa tapi 2. Dari banyak desa menjadi 2. Lalu kemudian 2 ini nanti menjadi 1. Nah, 1 inilah yang mengikuti, dan kami punya keyakinan ketika dari banyak desa menjadi 2, maka dia akan berkompetisi maksimal. Yang 2 ini, yakin kami dia akan berkompetisi maksimal untuk menjadi 1. Karena itu terlepas dari persoalan bagaimana berinovasi dalam menentukan cara dan lain sebagainya, memang ada pakar-pakarnya yang memang ahli itu kan. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih seluas-luasnya. Terima kasih ya Pak. Okay. Dan ini harus tetap dilombakan, harus tetap dilaksanakan, harus tetap dilombakan, karena ini sangat memberikan dampak positif bagi teman-teman desa. Okay. cukup ya.